ngerti, SIM, STNK, peraturan lalu lintas tahu, jalanan Jakarta Surabaya pun hafal, silahkanlah berangkat sendiri, insya Allah selamat. Tapi kalau saudara mobil saja tidak punya, peraturan lalu lintas pun tidak tahu, jalanan Jakarta ke Surabaya lewat mana saudara sepenuhnya juga tidak tahu, saya yakin lebih aman kalau saudara naik kereta. Ikut masinis yang memang Jakarta Surabaya sudah jalanannya tiap hari. Itu sebabnya seorang ulama besar macam Imam Nawawi rahimahullah, ketika satu hari seorang santrinya datang, kata santrinya ini, kenapa? Tuan ini allamah, bahrul ulum, lautan ilmu, hafaz Quran, hafaz ribuan hadis, mengarang kitab-kitab besar. Kenapa tidak bikin mazhab sendiri saja? Imam Nawawi dengan penuh tawadhu menjawab, maaf, saya lebih aman ikut kepada Imam Syafi'i. Yang hafaz Quran, yang hafaz ribuan hadis, yang mengarang kitab-kitab besar, masih merasa dirinya lebih aman mengikuti Imam Syafi'i. Ini akhlak. Saya khawatir kalau saudara tidak tahu jalanan Jakarta Surabaya, lalu berangkat sendiri, kemungkinan sesatnya 80%. Mau berangkat ke Surabaya, tahu-tahu jebulnya bisa di Gunung Kidul. Kalau cuma sekedar saudara yang sesat, barangkali resikonya pribadi. Tapi untuk menyesatkan orang, inilah yang jadi masalah. Kita di awal tadi saya katakan belum pernah bertemu Rasul. Kalau saya ditanya orang, Dara Zainuddin, kau sholat menurut cara apa? Saya jawab cara yang diajarkan oleh guru saya. Gurumu? Ya dari gurunya. Gurunya dari gurunya lagi. Terus sambung menyambung sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari mana? Dari gurunya. Imam Malik atau Imam Waqi'. Imam Malik dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in tentu dari tabi'in. Tabi'in tentu dari sahabat. Sahabat dari Nabi. Nabi dari Jibril. Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengkolnya sih tetap di sana. Cuma sambung menyambung secara mutawatir sampai kepada kita sekarang ini. Ayat Quran elastis. Dibawa kemanapun dia mau, tergantung niat baik dari orang yang mentafsirkannya. Kalau dia ditafsirkan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menafsirkannya, bukan mustahil terjadi manipulasi ayat untuk kepentingan pribadi. Inilah yang tidak diinginkan dan inilah yang dikhawatirkan. Oleh karenanya, ulama merupakan ahli waris dari para nabi dan kita menjadi ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memegang warisan tadi. Tetapi kalau warisannya sudah tidak ada lagi, maka tidak usah mengikuti yang semacam itu. Ini pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Beliau bersabda, "Yusiku an ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-Islam illa ismuh, wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmuh. Masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun min al-huda. Ulama'uhum sarrun man tahta adimi as-sama' min 'indihim takhrujul fitan wa fihim ta'udu." Pada satu saat kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia, di mana pada zaman itu la yabqa minal Islam illa ismuh. Akan datang satu masa di mana pada masa itu Islam ada tapi cuma sekedar tinggal namanya saja. Islam ada tapi cuma tinggal nama saja. Bahasa Jermannya nama doang. Tapi ajaran Islam tidak pernah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nama Islam, perbuatan tidak Islam lagi. Kadang-kadang namanya Muhammad Mukmin, perbuatannya nyolong ayam. Islam ada, tapi cuma sekedar tinggal nama saja.
Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Quran pun ada, tapi cuma sekedar tulisannya saja. Ada Quran, tapi cuma tulisan. Paling banter di musabaqah kan? Ya masih lumayan lah. Tapi kan yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana mengusahakan musabaqah pengamalan ajaran Quran. Masajiduhum amiratun. Masjidnya megah, masjidnya mentereng, masjidnya mewah. Wahia qarabun minal huda, tapi kosong dari hidayah. Masjid tidak lebih seperti museum, besar, anggun, tapi sepi, tempat menyimpan benda-benda kuno. Itu nasib masjid di zaman itu, di mana Islam cuma tinggal nama, Quran cuma tinggal tulisan. Masjid besar, tapi ajaran Islam tidak terpancar dari sana. Masjid yang besar nasibnya bak museum saja. Tidak lagi berfungsi seperti masjid di zaman Rasul. Di zaman baginda Rasul, di masjid beliau mengajar umat, di masjid beliau bermusyawarah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengatur strategi perang. Masjid merupakan pusat kegiatan umat. Suatu zaman nanti kata Nabi akan datang di mana masjid ada, besar, megah, dibangun dengan biaya besar, tapi kosong dari hidayah. Tidak ada lagi nur ilahi yang terpancar di dalamnya. Na'udzubillah. Di zaman itu ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka adalah yang terjahat yang ada di bawah kolong langit ini. Min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'ud. Dari mulut mereka keluar fitnah, dan akibatnya kepada mereka juga fitnah itu kembali. Inilah satu zaman yang kita khawatir, dan kita berlindung kepada Allah jangan menemui masa semacam itu. Saudara, orang-orang yang anti-Islam sekarang ini, mereka tidak mungkin menghantam Islam dengan mengirim satuan militer. Kita dengan strategi sekali. Caranya bagaimana? Pertama, pisahkan umat dari ulamanya. Kalau itu berhasil, tanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau itu pun sukses, mereka masuk kepada tujuan yang paling inti, tanamkan keraguan kepada Quran. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, tiga sistematik ini secara bertahap mulai diterapkan orang di tengah kehidupan kita. Mau hancurkan Islam, pertama, pisahkan umat dari ulama. Kalau umat sudah berpisah dari ulama, sama saja istilah yang banyak disampaikan orang, macan sudah dipisah dari hutan. Padahal ulama dengan umat persis hutan dengan macan. Macan tidak bisa pisah dengan hutan, hutan pun tidak bisa ditinggalkan macan. Kenapa? Saudara lihat saja, kalau hutan sudah ditinggalkan oleh macan, maka biasanya hutan yang tidak ada macannya tidak jadi hutan yang serem, disembarangi orang. Datang petani nebang pohon seenaknya. Kenapa kok berani? Hutannya nggak ada macannya. Datang kambing buang najis seenaknya. Kok berani? Hutannya nggak ada macannya. Datang badak nyeruduk seenaknya. Kok berani? Hutan tidak ada macannya. Maka satu desa, satu kampung, satu kota, kalau tidak ada ulamanya, biasanya disembarangi orang. Apa saja mudah masuk ke desa, ke kota, ke kampung yang tidak ada ulama dan tidak ada pengajian di sana. Datang ingkar sunnah masuk. Datang Islam jamaah masuk. Datang Islam sejati masuk. Datang pikiran yang merusak Islam pun masuk. Kenapa? Hutan tidak ada macannya, disembarangi orang. Sebaliknya pun, macan juga kalau sudah tidak tinggal di dalam hutan, biasanya akan jadi tontonan. Macan yang tidak tinggal di hutan, hilang seremnya. Orang nggak takut. Coba lihat di kebun binatang atau di taman safari. Itulah nasib macan yang sudah keluar dari hutan. Jadi tontonan orang.
Bahkan anak kecil berani lihat dari dekat, nunjuk lagi. Macan lucu ya. Lucu katanya. Ya Allah. Jadi macan kalau sudah meninggalkan hutan, macan lucu. Ini ulama kiai kalau sudah meninggalkan jamaahnya, meninggalkan pesantren, meninggalkan masjid, meninggalkan umat, kiai lucu. Maka macan harus jaga hutan. Tapi hutan pun harus tahu apa kebutuhan macan. Jangan cuma macan saja disuruh jaga hutan, tapi hutannya pelit, tidak mau memberi makan kepada macan. Loyo macannya. Kita cuma mengharap ulama berjuang habis-habisan. Tapi kita sebagai umat ini kadang-kadang cuma memerlukan ulama di waktu dia sehat. Sakitnya kita tidak mau tahu. Kita memerlukan ulama dikala dia segar. Penderitaannya kita tutup mata. Bahkan lebih celaka, maaf loh ya, kita lebih menghargai burung beo daripada kiai. Contoh kecil, burung beo bisa ngomong dikit saja. Assalamualaikum, Assalamualaikum, 1 juta dibeli orang. Betul kan? Ngomong pun tidak pakai, dikit. Assalamualaikum, Assalamualaikum, 1 juta dibayar. Kalau kiai yang ngomong Assalamualaikumnya pakai, bahasa Arabnya pakai, baca kitab sehalaman. Allahu Akbar. Kita yang harus menjaga ulama. Jangan ulama dianggap seperti gerekan kayu. Kalau mau dipakai nggak ketemu, sedapur dicariin, ngomel. Gila ini gerekan kemana sih? Tapi sudah ketemu gerekan, dipakai, nyala rokoknya, gerekan dilempar begitu saja. Harus kayak gerekan gas dong. Habis pakai simpen yang rapi, bensinnya gasnya habis diisiin. Kita yang berkewajiban menjaga ulama. Ulama tidak minta dihargai, kewajiban kita menghargai ulama. Ulama tidak minta dihormati, tugas kita menghormati ulama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tahap pertama, pisahkan umat dari ulama. Kalau ini berhasil, mereka masuk kepada ronde yang kedua, tanamkan keraguan kepada sunnah. Sebenarnya bukan cuma ulama yang manusia, Nabi juga manusia. Sebagai manusia kan beliau bisa saja salah, dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran, selebihnya adalah sejarah. Karena itu Quran saja, sunnah tidak ada. Dan ingkar sunnah ini bukan soal baru. Di akhir Khawarij, masa Khawarij sudah ada orang-orang yang ingkar sunnah. Sama saja dengan orang yang ibu jari, jempolnya ini luka, lalu berpikir daripada jempol luka, lebih baik tangan kita ini dipotong saja, nanti kan jempolnya nggak sakit. Memang jempolnya nggak sakit, kenapa? Sebab nggak punya tangan. Kalau toh hadis memang ada yang palsu, kenapa tidak yang palsu itu saja yang disingkirkan? Kan masih banyak hadis yang sahih, hasan, dan lain sebagainya. Itu perlunya ilmu mustalahul hadis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ini pun berhasil, mereka akan masuk kepada yang paling target utama, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Ini Quran lahir 14 abad yang lalu dan berhasil menjawab tantangan zaman itu. Ini namanya pola pikir yang kata mereka dialektika historis. Berpikir menurut dialeknya sejarah. Sekarang adalah abad neutron, abad challenger, abad komputer. Masih mampukah Quran yang lahir di zaman onta menjawab tantangan zaman ini? Ditanamkan keraguan kepada sunnah. Mereka cari ayat-ayat, spesialisnya mencari ayat-ayat untuk menghantam kelemahan kita itu sendiri. Saudara-saudara, sistematiknya begitu. Dipisahkan kita dari ulama, ditanamkan keraguan kepada sunnah, dan klimaks paling puncak ditanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Nah, masalahnya sekarang tentang kita dan ulama.
orang makin mengakui bahwa ulama sekarang ini sudah merupakan jenis makhluk langka. Bahkan barangkali sudah harus dilindungi dari kepunahan. Kenapa ulama makin langka? Pertama, ulama ini, orang jadi ulama itu bukan dapat SK dari pemerintah atau aparat-aparatnya, tidak. Ulama itu lahir karena legitimasi umat, pengakuan umat. Ilmunya diakui, akhlak, ibadah dan perjuangannya jadi panutan, umat lalu memberikan gelar kiai, ulama. Oleh karena itu dia dikatakan pemimpin non formal. SK-nya di tangan umat, maka tidak kenal pensiun. Apa pernah saudara dengar ada pensiunan kiai? Loh Pak, dia itu dulunya kiai besar, sekarang sudah pensiun. Kalau yang pejabat mantan itu banyak, mantan camat, mantan gubernur, mantan menteri, tapi mantan ulama, na'udzubillah. Sebab kalau sudah soal mantan, soal bekas, mending bekas maling loh daripada bekas kiai. Sebab apa? Bekas maling ada harapan jadi ustaz. Tapi bekas kiai, jangan-jangan maling itu. SK-nya di tangan umat. Karena itu akar seorang ulama, akar seorang kiai ke bawah, bukan ke atas. Kalau kerjanya cuma menjilat ke atas, ke bawah dilupakan, satu-satu dia tidak akan terpakai. Yang celaka, di atas tidak bergantung, ke bawah tidak berakar. Loyalitas seorang ulama, titik berat perjuangan ulama, ke umat, bukan ke atas. Kalau ke atas targetnya, dia bisa pensiun. Kalau pensiun datang, sedangkan umat sudah kadang mencorengnya, itu namanya ke atas tidak bergantung, ke bawah tidak berakar. Jadilah si ulama eceng gondok. Tahu eceng gondok? Tanaman yang tidak, ya walaupun ada akarnya tapi nyambang. Kemana dia mengalir? Kemana dia bergerak? Ya kemana air mengalir. Air ngalor, air ngidul. Tidak punya satu prinsip yang teguh. Kemana air bergerak, ke sana dia pergi. Itulah sebabnya sulit sekali langkah ulama itu, karena seleksi umat, seleksi sosial ini ketat. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi penyebab kelangkaan yang pertama karena ulama itu melalui seleksi sosial. Legitimasinya di tangan umat, SK-nya umat. Maka ulama saya katakan tadi tidak pernah kenal pensiun dan tidak terikat PGPN, peraturan gaji pegawai negeri. Ulama itu terikat oleh PGPT, peraturan gaji pegawai Tuhan. Jam kantornya 24 jam. Kapan umat perlukan, dia mesti berangkat. Di sisi lain, ulama memang seperti benda keramik. Makin tua, makin antik, makin dikejar orang, makin mahal harganya. Tuh, barang-barang keramik peninggalan dinasti Ming. Itu kan ratusan tahun yang lalu. Makin tua, makin dikejar dan diburu orang, makin mahal harganya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, memang kurangnya minat orang untuk belajar agama. Pendidikan agama di mata umat Islam anak tiri. Orang tua muslim tidak bangga memasukkan anaknya ke madrasah, ke pondok-pondok pesantren, atau ke sekolah-sekolah yang bernafaskan agama. Nasib madrasah, pesantren, anak tiri. Kadang-kadang yang lebih parah, pesantren dianggap penampungan anak nakal. Kalau anaknya udah sangar, tukang berantem, sudah kirim ke pondok saja kali jadi baik. Kirim ke pondok. Kayaknya pondok cuma penampungan anak-anak nakal saja. Ada
sedang menganaktirikan, tidak bangga anak masuk madrasah. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya karena pemikiran perut. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. Kalau tidak jadi pegawai negeri, mati. Pola pemikiran perut. Timbul masalah. Kalau anak masuk pesantren apa nanti bisa masuk kerja di Pertamina? Apa kalau masuk sanawiyah nanti bisa diterima di Departemen Keuangan? Pola pemikiran perut. Kadang-kadang orang tua muslim itu masukkan anak ke madrasah biasanya alternatif terakhir. Kalau sekolah umum di sana sudah tidak terima, sekolah sana penuh, sekolah sini tutup, baru ke madrasah. Itu pun nggak bangga. Ditanya temannya, anaknya sekolah di mana Pak? Anak saya mah daripada nggak sekolah. Coba lihat, daripada nggak sekolah katanya. Habis dimasukin kemana? Saya masukin ke madrasah. Padahal satu hadis Nabi pernah memberikan gambaran. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala menarik ilmu pengetahuan tidak dengan mencabutnya dari hati seorang hamba, tapi Allah menarik ilmu pengetahuan dengan jalan mewafatkan ulama. Dan kenyataan mengajarkan kalau lurah mati, hari ini dia mati, besok naik gantinya. Camat meninggal, lusa dilantik gantinya. Jenderal wafat, tahun depan minggu depan naik gantinya. Tapi kalau sudah kiai wafat, ulama meninggal, 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, belum tentu akan muncul gantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dua penyebab ini yang menyebabkan langkahnya ulama. Di antara yang langka itu pun lebih langka lagi yang teguh dan kuat memegang warisan. Oleh karenanya kita mempunyai pengharapan yang besar. Apalagi seorang ulama tidak mutlak harus muncul dari pondok pesantren. Mungkin saja dari perguruan tinggi umum yang diimbangi dengan mengaji, mendalami kitab-kitab agama dari ulama-ulama terkemuka, sehingga dia bisa memadukan antara kemampuan intelektualnya dengan bimbingan keagamaan, berpadu nur ilahi dengan kemajuan sains, menjadi teknokrat yang berjiwa agama dan berilmu agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sama saja saudara punya gelas satu lotin, 2 hari sekali pecah satu, lama-lama kan habis. Saudara tidak usah bingung kalau pabriknya mesti terus bikin gelas. Sebaliknya, saudara punya gelas satu gudang, 1 hari sekali pecah satu, lama-lama habis kan. Pabriknya sudah kadang berhenti bikin gelas. Begitu gelas saudara habis, pabriknya berhenti bikin gelas. Kira-kira di mana kita minum? Bisa pakai tangan, bisa dibatok, bisa pakai daun lah. Ulama wafat, kita sedih. Tapi tidak usah bingung kalau pabrik yang bikin ulama itu masih jalan terus. Apakah itu majelis taklim, pondok-pondok pesantren, pembinaan keagamaan secara intensif. Karena memang makin ke depan tantangan ini makin tidak ringan. Diperlukan ulama-ulama yang sanggup menjawab tantangan zamannya, karena menyampaikan Islam berarti memberikan jawaban Islam terhadap masalah-masalah kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebuah riwayat ingin saya sampaikan menutup uraian yang singkat ini. Di zaman Bani Israel hiduplah 7 orang ulama yang masih muda-muda. 7 orang ulama yang masih muda ini mereka teguh dan kuat memegang agamanya, walaupun mereka tinggal di masa pemerintahan yang zalim dan memusuhi mereka. Mereka tidak goyah barang sedikit pun. Kemana ulama yang 7 orang ini pergi dakwah, mereka dicaci maki, dikejar-kejar, difitnah. Nah, ulama yang 7 orang ini diikuti dengan setia oleh seekor anjing. Kemana ulama yang 7 pergi dakwah, anjing ikut. Ulama yang 7 orang dikejar-kejar, anjing diuber-uber.
Ulama yang 7 orang dicaci maki, anjing diomelin. Ulama yang 7 orang dilempari dengan batu, anjing pun disambitin dengan batu sampai patah kaki depannya si anjing karena setia mengikuti ulama yang 7 orang itu. Akhirnya 7 orang ulama dan seekor anjing ini mereka uzlah, sembunyi dan nyepi dalam sebuah gua. Mereka tidur di dalam gua itu 309 tahun lamanya, yang dikenal dalam Al-Quran dengan peristiwa Ashabul Kahfi. Ringkas cerita, nanti di akhirat, dikala setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga sangat boleh jadi saudara tidak sempat memikirkan saudaranya, istri tidak sempat memikirkan suaminya, bapak tidak sempat memikirkan anaknya. Tiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Dalam suasana sibuk macam itu, tiba-tiba terdengar pengumuman dari bawah aras. Pengumumannya kalau bahasa kita begini. Pengumuman ditujukan kepada penduduk padang mahsyar, sebentar lagi 7 orang ulama akan masuk surga. Hadirin diminta supaya berdiri. Kagum penduduk mahsyar, Masya Allah, siapa orangnya? Kita dihisap saja belum, ini sudah diperintahkan masuk surga tanpa dihisap. Diri mereka mau lihat. Rupanya 7 orang ulama itu, seorang demi seorang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 dikira selesai. Paling belakang anjing, lucu. Mau masuk ke surga. Sampai di pintu surga ditutup, tetap. Mau kemana anjing? Ke surga, Pak. Tidak boleh. Pokoknya saya mau ke surga. Pokoknya nggak boleh. Kalau nggak boleh saya minta diadili, Pak. Apa sebabnya nggak boleh? Diadili? Iya, Pak. Baik. Dibuka pengadilan darurat. Karena memang di surga itu adil. Di dunia ini pengadilan banyak, keadilan susah. Saudara-saudara, diadili si anjing. Hasil pengadilan memutuskan anjing tidak berhak masuk surga. Naik banding. Anjing, kenapa kamu merasa berhak masuk surga? Saya, Pak, waktu di dunia setia mengikuti ulama yang 7 orang itu, Pak. Kemana mereka pergi dakwah saya ikut. Mereka dicaci maki, saya diomelin. Mereka dikejar-kejar. Ini kaki depan saya patah ngikutin dia tuh, Pak. Masa mereka enak-enakan ke surga, saya ditinggal di sini, saya menuntut keadilan. Akhirnya turun perintah Allah. Ridwan, adkhilhul jannah. Ridwan, masukkan si anjing ke dalam surga. Perintah dari Allah. Jadi di antara binatang yang masuk surga itu nanti, selain ontaknya Nabi Soleh, semutnya Nabi Sulaiman, hudhudnya Sulaiman, termasuk anjingnya Ashabul Kahfi. Logikanya, kalau anjing saja setia ikut ulama bisa sampai ke surga, dia masa iya manusia ikut ulama tidak masuk surga, oke. Asal ikutnya betul-betul ikut, yang diikuti betul-betul ulama. Kalau ikutnya ikut-ikutan, yang diikuti pun ulama-ulamaan, saya takut nanti dapat surga-surgaan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya di tengah keawaman kita ini yang pengetahuan yang serba terbatas, kita perlu mengikuti ulama yang benar-benar pewaris para anbiya. Inilah saja, insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bicarakan pilar yang kedua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.